Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi ini. Mari sebelum menaikkan ibadah kita pada pagi hari ini, berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan fokusmu kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setia Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu dengan segenap hatimu nyatakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu. Mengundang bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Darahmu telah
Engkau menerima segala sembah kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau, Yesus. Kau layak menerima segala pujian kami, menerima segala sembah kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, baik bagi kami, Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan pagi ini kami menyembah Kau, Yesus. Haleluya, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu, Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau, Engkau menerima segala sembah kami. Mendengar setiap syukur kami yang keluar dari hati kami pagi ini, Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat hati kita. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu, tinggikan Tuhan. Katakan dengan imanmu bersama-sama dengan saya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
Jemaat Logos yang dikasihi Tuhan, mempelai Kristus siap bersuka cita pagi ini? Kasih tos kanan kiri, katakan mari bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusawi, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.
Tuhan. Amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perkataanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selahi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Beri sorak-sorai buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya, Dialah pembuat mujizat dalam hidup kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku bersyukur kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari dengan iman nyatakan kepada Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita menyadari kita bukan orang-orang yang sempurna, tetapi Tuhan membuat hidup kita begitu sempurna karena kasih-Nya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Amin. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang
membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut. Ini iman kami Tuhan, Kau meneduhkan badai-badai dalam hidup kami. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari dengan imanmu nyatakan kepada Tuhan. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mengundang hamba-Nya untuk maju ke depan. Mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi. Amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau berdoa. Engkau Tuhan yang masih sampai hari ini membuat mujizat dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya apapun keadaan kami tetap mau berharap dan percaya Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti meluputkan kami. Engkau pasti melindungi kami. Bahkan kami berdoa, kami juga percaya semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan itulah sebabnya hari ini lewat kebenaran firman-Mu, ajari kami kebenaran-Mu, ajari kami jalan-jalan-Mu, biar kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti, kami pulang diubahkan, diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, shalom. Hari ini mari kita mau baca Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6, kita baca ayat 13 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih besar daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Perhatikan ini, yang ngomong siapa? Katanya. Katanya itu katanya siapa? Katanya Tuhan. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.
padanya. Nah, lihat ayat selanjutnya, kita langsung lompat ayat 18. Ayat 18 berkata begini, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang Allah tidak mungkin berdusta, ya. Allah tidak mungkin berdusta. Ya, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan, ya, yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah apa? Sau, ayat 19, sau, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, saudara, semua orang butuh pengharapan, katakan amin, ya. Ada ungkapan berkata Anda bisa tidak makan berhari-hari masih tetap bisa hidup, ya kan? Anda tidak minum bahkan beberapa hari masih bisa hidup. Bahkan oksigen misalnya Anda mungkin tergantung beberapa orang, ada yang bisa nahan napas 1 menit pun tidak bernafas, mungkin masih kuat, tidak ada oksigen. 1 menit mungkin, yang lebih kuat lagi mungkin bisa 5 menit, ya. Tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Saya bisa berkata amin. Karena itu pengharapan ini sangat penting untuk semua kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, pengharapan digambarkan seperti jangkar. Nah, saudara tahu semua kapal pasti punya jangkar. Dan yang menarik saya selidiki, saudara tahu ya, beberapa bentuk jangkar. Ada yang 7 ton, ada 8 ton. Tapi saya perbandingkan aja tentang jangkar. Kalau cuma kapal nelayan itu yang panjangnya 6 meter, itu hanya dibutuhkan jangkar maksimal 5 kilogram. Ya, kalau cuma kapal nelayan panjang 6 meter itu maksimal cuma 5 kilogram, ya, jangkarnya. Tapi saya baca kapal induk Amerika, ya, itu mereka satu jangkarnya itu beratnya 30 ton. Ya. Jadi kapal induk itu butuh 2 jangkar. Ya. Jadi total ada 60 ton berat jangkarnya, itu belum termasuk rantai-rantainya. Ya, belum termasuk rantainya. Ya. Ada yang berkata, Pak, diameter besi itu rantai, ada yang berkata 15 sampai 25 cm lingkaran besar rantainya. Ya. Jadi kalau saya perhatikan baik-baik, semakin besar kapalnya, maka jangkarnya juga harus semakin besar. Nah, semakin besar kapalnya, maka jangkarnya juga harus semakin kuat. Nah, Alkitab bilang pengharapan itu seperti jangkar. Makanya kan begini, kalau Anda punya tujuan, Anda punya kerinduan, Anda punya cita-cita, Anda punya angan-angan, Anda punya sesuatu mimpi yang luar biasa, maka Anda harus juga punya pengharapan yang luar biasa. Nanti saya akan jelaskan. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara bahwa begini, jangkar itu penting. Makanya kalau orang tidak punya tujuan, tidak punya mimpi, tidak punya impian, tidak punya apapun, mereka ya nggak apa-apa, harapannya kecil. Tapi kalau engkau berkata, Pak, saya ini punya impian dan saya tahu Tuhan bisa lakukan dalam hidup saya, maka harapanmu juga akan harus semakin besar. Ya. Nah, kadang orang tidak mengerti, yang pertama adalah begini, saudara ya. Dengar, semakin besar kapal itu, maka dia akan punya tujuan yang lebih hebat, lebih jauh, lebih besar. Nah, kalau kapal nelayan panjangnya 6 meter, dia nggak perlu ke Laut Atlantika, dia nggak perlu ke laut-laut yang besar, dia cuma ya radius berapa meter lah, berapa kilometer dari pantai. Ya, makanya dia nggak perlu jangkar yang besar. Ya. Tapi kalau engkau sekali lagi punya impian dan berdoa sama Tuhan,
maka engkau juga harus punya pengharapan yang besar. Kenapa saudara tahu? Karena begini, pengharapan itu yang membuat itu kapal atau jangkar itu membuat kapal yang pertama adalah tetap established, tetap bisa tidak ke bawah arus. Ya. Tidak ke bawah arus. Ya. Kenapa saudara tahu? Karena jangkar itu sanggup menahan, kalau misalnya kapal itu berlabuh, jangkar itu mampu menahan supaya kapal tetap pada posisinya. Tidak mencela-mencela, tidak terbawa arus. Ya. Makanya dengar ya. Orang yang establis, yang kuat di dalam Tuhan, maka saya pastikan dia harus punya pengharapan juga yang besar dan kuat. Amin. Nah, karena yang membuat kita bertahan, yang membuat kita tetap ada di posisi yang Tuhan mau, itu cuma pengharapan. Ya. Saya ini sudah 30 tahun lebih melayani Tuhan. Ya. Saya mulai melayani Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, itu ketika umur saya 21 tahun. Ya, 21 tahun. Dan umur saya hari ini ya tetap masih muda. Ya, 30 tahun lebih, ya kan. Dari 21 tahun sampai ke 50 lebih ini saya tetap ada di ladang Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena saya tahu begini, ada harapan. Bisa bilang amin. Makanya saya juga tahu gini, orang yang setia melayani, itu dia nggak mungkin bisa setia kalau dia tidak punya pengharapan. Ya. Hanya orang-orang yang punya pengharapan itu bisa setia. Kok nggak ono sing amin? Amin. Nah, yang kedua, jangkar itu gunanya untuk apa? Jangkar itu gunanya untuk menahan kapal ketika dalam keadaan badai yang luar biasa. Ya. Makanya kapal induk aja butuh 2, beratnya masing-masing 30 ton, 60 ton. Untuk nahan supaya kapal itu tetap tenang meskipun badai yang luar biasa. Ya. Nah makanya kan begini juga, saya juga percaya kenapa Alkitab berkata pengharapan itu seperti jangkar. Karena pengharapan itu juga lah yang menahan orang di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah masa-masa sulit, di tengah masa-masa enggak enak, di tengah persoalan, di tengah-tengah apapun juga mereka tetap melayani Tuhan itu karena pengharapan. Ya. Makanya orang kalau enggak punya pengharapan, dapat masalah sedikit, Bugem, saya mengundurkan diri. Ketika ada masalah dikit, waduh saya nggak kuat. Ya. Sebenarnya bukan masalahnya yang membuat dia tidak kuat. Karena dia tidak punya pengharapan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu saudara tahu ya, Tuhan pengen kita setia. Bisa bilang amin. Tuhan pengen kita tetap ada di tempat di mana Tuhan mau. Mau badai, mau goncangan, mau kesulitan, mau apapun juga. Anda harus tetap ada di tempatnya. Apa yang membuat itu? Yaitu pengharapan. Ya makanya kan begini, saya tahu kita banyak belajar tentang iman. Saya tahu kita banyak belajar tentang kasih, iman, pengharapan dan kasih. Tapi yang di tengah ini jarang sekali. Padahal sebenarnya nanti saya akan tunjukkan bahwa Anda tidak bisa punya iman kalau Anda nggak punya pengharapan. Tapi nanti yang saya akan jelaskan. Tapi yang pertama adalah begini, pengharapan itu sebagai jangkar yang membuat Anda steady, ya, establish, tetap, ya, membuat Anda semakin kuat, mau goncangan, mau apapun. Anda tetap ada di tempat yang Tuhan mau. Ya. Nah sekarang bagian berikutnya gini loh.
pengharapan itu kenapa ada yang kuat, ada yang gak kuat. Padahal Pak saya sudah berharap, tapi kenapa pengharapan saya mengecewakan? Pak saya sudah berharap, tapi kenapa tidak jadi kenyataan? Pak saya sudah berharap, tapi kenapa harapan saya kemudian kosong? Lalu kemudian orang berkata, kalau begitu ya saya gak mau banyak berharap lah. Karena percuma saya banyak berharap pun, maka semua harapan-harapan saya tidak jadi kenyataan. Nah ini yang saya meluruskan bagian kedua tentang harapan. Ya, saudara tahu ya, Tuhan itu menjanjikan sesuatu. Makanya kalau saudara baca tadi di ayat 13, lihat ayat 13. Ayat 13 berkata gini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ya. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Lalu ayat 14. Lihat apa isi janji Tuhan. Katanya, sungguh aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Ya. Nah saudara tahu ya, dengar. Di Alkitab itu ada total 7.000 lebih janji Tuhan. Bisa bilang amin. Nah janji Tuhan ini digenapi Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya. Saudara tahu kenapa kita kadang-kadang kecewa dengan pengharapan kita? Karena begini, yang Anda pegang, yang Anda percayai itu bukan janji Tuhan dan cara Tuhan, tapi Anda berharap kepada apa yang Anda inginkan terjadi. Ya. Makanya banyak orang kecewa, banyak orang berhenti berharap. Karena yang pertama tadi ini adalah begini saudara ya. Mereka tidak berharap kepada janji Tuhan, tapi mereka berharap kepada apa yang mereka inginkan harus terjadi. Nah saya mau beritahu, dengar ya, dengar. Tuhan tidak menyuruh kita berharap bahwa semua yang Anda inginkan pasti terjadi. Tapi Tuhan menyuruh kita berharap bahwa semua apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi dengan caranya Tuhan. Ya. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa engkau akan punya keturunan. Ya kan? Lalu kemudian gimana caranya? Ya pakai cara Tuhan. Ya kan? Abraham kemudian gagal. Kenapa? Karena dia pakai caranya sendiri, keinginannya sendiri. Ya. Makanya saya mau beritahu kepada saudara, ya. Kalau Anda percaya firman Tuhan ya dan amin, dia pengen memberkati kita, katakan amin. Tapi pakai caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Makanya di ayat 15 berkata begini. Ayat 15 berkata begini. Abraham menanti dengan sabar. Dengan sabar dan demikian ia memperoleh yang dijanjikan kepadanya. Sebenarnya orang-orang yang kecewa, orang-orang yang tidak lagi berharap, orang-orang lagi putus harapan, orang-orang yang sebenarnya hari ini berkata, Pak harapan saya tidak jadi kenyataan. Kemungkinan besar yang pertama karena engkau berharap Tuhan melakukan seperti apa yang kau mau. Dan yang kedua kemungkinan besar karena banyak orang tidak sabar nunggu penggenapan janjinya. Ya. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Yang setuju bilang amin. Gak pernah. Makanya kan begini, ada lagu yang berkata gini, yang ku pegang, sama-sama, hanya janjinya siapa? Janji Tuhan. Kalau Anda melayani karena janji manusia, semua orang bisa kecewa. Karena manusia itu punya keterbatasan, katakan amin. Kadang dia mau tapi dia nggak sanggup. Kadang dia sanggup tapi dia nggak mau. Ya kan? Tapi kalau Tuhan dia sanggup dan juga dia mau menggenapi apa yang dia janjikan.
Makanya saya selalu percaya bahwa begini saudara ya. Bahwa kita ini harus pegang janji Tuhan. Nah, karena itu bagian yang berikutnya adalah begini. Kalau yang pertama Anda punya mimpi yang besar, maka Anda juga harus punya pengharapan yang besar. Ya, ini anak-anak muda dengarkan ya, adik-adik muda dengar ya, dengar. Kalau engkau punya cita-cita yang besar, maka engkau juga harus punya pengharapan yang besar. Ya, kalau engkau punya pengharapan yang besar, maka engkau bisa punya cita-cita yang besar. Dan yang kedua tadi, bahwa kita ini perlu tahu dasar dari apa yang kita pegang adalah janji Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya mau tunjukin ada satu ayat bagus sekali. Coba saudara baca di dalam Alkitab, ya, Lukas 18. Lukas 18. Lukas 18 ayat yang pertama berkata begini, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa? Berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu. Ya. Sayang dalam terjemahan bahasa Indonesia itu cuma dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya coba bacakan dalam beberapa terjemahan atau satu aja. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Ya, Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, Indonesia sehari-hari ya, dikatakan gini. Setelah Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikutnya supaya mereka selalu apa? Berdoa dan jangan berputus asa. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan never lose hope. Jangan pernah kehilangan harapan. Nah, saudara tahu ya, dengar. Orang hanya bisa tidak kehilangan harapan tadi ketika Anda percaya janji Tuhan. Nah, bagaimana supaya Anda bisa tetap percaya janji Tuhan? Maka Anda harus selalu berdoa. Ya. Jadi doa itu bukan hanya meminta kepada Tuhan, tapi sebenarnya doa itu menguatkan harapan kita. Saya bisa dengar kata amin. Makanya kan begini, orang-orang yang jarang doa, apalagi tidak pernah doa, itu gampang sekali putus asa. Ya. Makanya ketika engkau berdoa, Tuhan bilang, kau harus berdoa jemu-jemu dan jangan sampai engkau kehilangan pengharapan. Ya. Nah, karena itu saya berharap, lihat kanan kiri mau berkata gini, ya, tanya begini, apakah kau suka doa? Tolong tanyain, apakah kau suka doa? Sebelahnya tolong jawab, tentu iya, 3 kali sehari. Bahkan kadang 4 kali, tergantung camilannya Pak. Ya kan, ya, tergantung. Makanya saya selalu percaya begini, dengar. Orang yang suka berdoa, kekuatan kita itu bukan hanya berdoa minta Tuhan memberikan apa yang kita minta. Tapi supaya Anda tidak kehilangan pengharapan. Saya bisa dengar kata amin. Nah, karena itu bagian yang kedua saya jelaskan begini ya. Bahwa yang kita pegang itu janji Tuhan. Makanya kalau saudara juga baca ya. Lihat dalam kitab Yeremia, ini mungkin sesuatu yang perlu kita baca. Lihat Yeremia. Sebentar tadi saya sudah. Tadi saya sudah masukkan, tapi
Yesaya 22. Yesaya pasal 2 ayat 22. Lihat Yesaya pasal 2 ayat 22. Lihat firman Tuhan berkata begini. Baca sama-sama. 2, 3. Jangan pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya. Yang manusia tolong bilang amin. Kalau Anda berkata begini, Pak saya nggak berharap ke orang lain Pak. Ya. Saya nggak berharap ke dia, saya nggak berharap ke dia, saya nggak berharap ke orang itu Pak. Tapi sometimes Anda lupa Tuhan berkata jangan berharap kepada manusia. Nah Anda termasuk manusia nggak? Yang manusia tolong anggukan kepalamu. Tolong yang manusia aja, ya. Kadang kita nggak anggap menggantung kepada orang lain, tapi kita berharap kepada diri kita sendiri. Ya. Makanya saudara tahu ya, ketika engkau berharap kepada dirimu sendiri, biasanya orang itu jarang doa. Ya. Biasanya orang itu kalau menganggap kemampuannya sendiri, biasanya mereka itu jarang doa. Ya. Ya. Suatu hari anak saya itu tanya gini sama saya. Dia tanya begini. Ya. Pi, aku kan sudah percaya Tuhan. Ya. Kalau percaya Tuhan kan saya juga harus belajar, Pi. Ya, ketika saya berkata kepada dia, ayo kau sudah doa belum? Ya nanti aja doanya, saya harus belajar, besok saya ujian. Ya. Besok saya ujian, makanya saya harus belajar. Kalau nggak belajar gimana saya yang besok dapat nilai bagus. Ya, kebetulan IPK-nya 4 terus dari semester 1 sampai saat ini. IPK-nya 4 terus. Jadi saya mesti belajar Pi. Ya. Lalu saya bilang begini sama dia. Ya saya tahu kau harus belajar. Ya. Tapi saya juga bilang sama anak saya gini. Ya. Kau belajar saat pintar-pintarnya. Jangan korbankan waktu belajarmu dengan waktu doamu. Ya. Saudara tahu di beberapa gereja ya, bukan di gereja sini. Saya tahu gereja sini luar biasa, katakan amin. Di beberapa gereja itu kalau waktunya ujian, anak-anak itu sepi. Sekolah minggu sepi. Anak youth sepi. Saudara tahu kenapa? Ketika ditanya, loh mana kok gak datang? Besok ujian. Astaga. Ibadah 2 jam. Belum tentu jam 8 sampai jam 10 mereka belajar loh. Yang setuju anggukkan kepalamu. Belum karuan loh. Ya. Jam 8 sampai jam 10 belajar belum karuan. Ya. Belum tentu, malah masih scroll. Alasannya belajar. Ya. Lalu saya bilang sama anak saya begini, tahu nggak? Ya. Kau boleh pintar-pintarnya dirimu. Ya. Jangan pernah andalkan segala sesuatunya kecuali Tuhan. Mestinya kalau waktu ujian itu, besok ujian, gereja malah rame. Rame orang tua yang berdoa untuk anaknya. Kok nggak ono sing amin? Aminnya kok sepi? Rame orang tua yang berdoa untuk anaknya. Dan rame dengan anak-anak yang berdoa untuk ujiannya. Ya. Dan dipenuhi juga guru-gurunya. Yang berdoa untuk murid-muridnya. Ya. Saudara tahu ya, dengar. Ya, hidup kita ini semua bergantung ke Tuhan. Ya. Makanya kan begini, kalau Anda berharap, jangan harapkan dirimu bahkan sendiri. Ya. Berdoa karena Tuhan bisa ngubah segala sesuatunya ketika engkau berdoa. Tuhan bisa ubah banyak hal dalam hidupmu ketika engkau berdoa. Ya. Salah seorang anak jemaat yang saya layani di Sidoarjo, ya, dia dapat beasiswa. Dapat beasiswa, saya tanya sama dia, kau dapat beasiswa itu gimana ceritanya? Apa yang kau tulis? Beasiswa kuliah loh ya, dia kuliah di Fakultas Hukum di Surabaya, dapat beasiswa. Ya. Saya tanya, gimana kok bisa dapat beasiswa itu? Dia bilang begini, ya, saya dapat beasiswa itu bukan karena saya pintar, karena apa?
Tapi saya tulis di resumenya dia bilang ini, saya melayani Tuhan di gereja. Lalu dia telepon anak saya yang bagian ngurus-ngurusi data-data jemaat dan surat-surat. Dia hubungi anak saya, tolong dibuatkan sertifikat melayani. Ya. Anak saya buatkan sertifikat melayani. Ya. Dan dia dapat beasiswa loh. Dan bagi saya, biasanya orang dapat beasiswa itu kan apa? Wah, dia pinter, dia apa? Dia luar biasa. Wah, dia ini. Cuma gitu tok. Ya. Orang bilang cuma gitu tok. Tapi saya mau beritahu ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya janji Tuhan, pasti selalu Tuhan bukain jalan dalam hidupnya. Ya. Makanya kan begini, saudara tahu ya. Tuhan itu kadang bagian yang paling terakhir yang kita harapkan. Ya. Tuhan itu adalah bagian yang paling terakhir di mana kita berharap Dia tolong. Kapan? Ketika semua sudah jalan buntu, ketika tidak ada lagi jalan, ketika kita tidak bisa lagi, baru Tuhan yang bagian terakhir yang kita minta tolong. Ya. Karena itu saya bilang sama dia, dan bagi kita semua, Tuhan harus selalu jadi nomor satu di dalam hidup kita. Kok amennya sepi ya? Bisa bilang amin? Tuhan harus menjadi nomor satu. Dan buktinya apa? Ya Anda berdoa. Anda berdoa, di rumah berdoa. Bukan cuma di gereja. Ada orang itu kalau di gereja doang itu doanya. Di rumah gak pernah doa. Tapi hari ini saya mau beritahu ya, Anda harus berdoa. Karena Tuhan yang berjanji itu tidak pernah berdusta. Ya, karena itu hari ini bagian berikutnya. Ya. Nah bagian berikutnya, kenapa kita harus punya pengharapan? Ya, kalau saudara kembali baca ya. Lihat kembali lagi. Ya. Kalau saudara baca ya, ayat 18. Ayat 18 berkata gini. Ayat 18. Supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah yang tidak mungkin berdusta, kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau apa? Harapan yang terletak di depan kita, untuk menjangkau harapan yang terletak di depan kita. Nah, saya mau tunjukkan bagian berikutnya begini, saudara ya. Dengar, harapan itu Alkitab berkata dasarnya dari Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dalam hal ini yang diberikan contoh adalah Abraham, ya dalam konteks ini. Nah, saya mau tunjukkan ada satu hal yang sangat penting. Kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang percaya? Nah kalau saudara baca dalam Roma pasal 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Ya. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun, apa saudara? Tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham percaya juga bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah lihat ayat 19. Imannya, baca sama-sama, tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena apa saudara? Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena apa? Ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Nah, Abraham itu dikenal sebagai bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Nah, saudara perlu tahu kenapa Abraham disebut sebagai bapak. Kata bapak dalam Alkitab itu, khususnya dalam terjemahan bahasa Ibrani, bapak itu artinya yang pertama. Ya. Tapi yang kedua juga arti bapak adalah sumber, ya, resource, ya, sumber. Jadi bapak itu artinya sumber. Atau bapak itu dalam bahasa Alkitab itu adalah yang pertama. Makanya kalau saudara baca kitab Kejadian di awal-awal, maka saudara akan sering temukan kalimat dia adalah bapa dari segala nelayan, dia adalah bapa dari segala petani, dia adalah bapa dari segala orang yang menanam anggur. Kenapa? Karena bapa itu artinya yang pertama. Ya, makanya Abraham disebut bapa orang beriman. Tapi yang kedua, yaitu Abraham juga adalah sumber. Bapak itu adalah sumber. Jadi kayak anak ke bapak, anak itu bisa ada karena sumbernya dari bapak. Tapi yang menarik adalah begini, kenapa Abraham disebut orang beriman juga? Dari ayat ini kita temukan begini, bahwa imannya Alkitab berkata tidak menjadi lemah meskipun ketika dia mengetahui usianya udah 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Nah, bahkan dikatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham itu di ayat 18 tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Nah, ini perhatikan ya, bagian yang terakhir saya mau sampaikan. Apa yang dimaksud dengan iman dan harapan? Nah, saya mau tunjukkan begini ya. Ya, siapa yang percaya bahwa kita mati pasti masuk surga? Yang percaya aja. Kita mati pasti masuk surga. Ya. Saudara pernah lihat surga? Yang pernah lihat surga, meskipun ada yang mengaku berangkat pagi pulang sore ke surga atau apalah, yang pernah masuk surga, yang lihat surga, ya kan? Bahkan ada yang pernah jalan-jalan ke neraka juga atau pernah ke surga atau gimana lah. Ada? Enggak ada. Kita enggak pernah lihat surga, tapi kita berharap dan percaya masuk surga. Ya. Saudara tahu ya, dengar. Ya. Kita belum dapatkan, kita belum lihat, tapi kita percaya dan kita berharap. Nah, yang membuat Anda percaya itu karena adanya harapan. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya harapan, buat apa Anda percaya? Ya. Makanya kalau ada orang berkata begini, Nekowis, apa harapanmu? Saya sih nggak punya harapan apa-apa ya. Lah buat apa iman? Betul nggak? Kalau iman itu sebenarnya hanya bekerja ketika orang punya harapan. Ya. Kalau Anda sakit ditanya, kamu gimana, harapanmu gimana kau sakit? Ya saya nggak berharap apa-apa lah, mau sembuh-sembuh lah, mau tidak-tidak lah, mau mati-mati lah, ya wis saya nggak punya harapan apa-apa. Lah buat apa engkau punya iman? Karena iman itu sekali lagi hanya bekerja ketika orang punya harapan. Makanya kan begini, saudara tahu, Abraham Alkitab berkata, dia tidak punya dasar untuk berharap. Ya, nggak punya dasar. Tapi dia tetap berharap. Karena dia percaya. Makanya kan begini, antara harapan dengan iman itu tidak bisa dipisahkan. Anda tidak mungkin percaya kalau tidak ada yang diharapkan. Ya. Betul gak? Saya ulangi kalimat ini. Anda tidak ada guna Anda percaya kalau Anda tidak ada yang Anda harapkan. Ya. Kalau misalnya saya kasih contoh sederhana begini. Saudara-saudara setelah ibadah jangan pulang dulu ya. Ini contoh ya. Sama-sama bilang sama saya ini cuma contoh. Ya, soalnya khawatirnya dianggap beneran. Kalau saya kasih pengumuman hari ini, saudara-saudara jangan pulang dulu habis ibadah. Karena setiap orang akan mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Tuhan. Satu orang akan dibagikan uang 100 juta. Ya, yang amin mungkin aja Tuhan kasih betul-betul.
Ya kan? 100 juta. Ya. Kira-kira saya tanya, siapa yang akan tinggal? Oh, mungkin pertanyaannya salah, ya. Siapa yang akan pulang? Ya. Kalau 100 juta kecil, Pak. Oh, ya udahlah, kita naikkan 1 M. Ya, ini sama kan cuma contoh, betul nggak? Kalau sungguhan ya, kalau cuma contoh 1 M. Kira-kira Anda tinggal atau pulang? Tinggal, Bu. Tinggal. Ya. Pak Robert? Puji Tuhan. Tak temani Pak Robert, saya juga tinggal. Ya kan? Dengar. Apa yang membuat Anda tinggal? Ya, karena Anda percaya, betul nggak? Akan omongan saya, betul nggak? Karena Anda percaya itulah, apa yang Anda percayai? Anda berharap pulang dapat 1 M. Ya. Nah kalau Anda, aduh Pak saya nggak berharap uang 1 M lah, buat apa uang 1 M? Aduh nggak butuh saya uang 1 M, saya buat apa berharap 1 M? Pasti Anda pulang. Ya kan? Waduh Pak, saya ini uang saya udah banyak Pak, uang saya sudah 10 T, buat apa 1 M itu? Ada uang kecil receh, ya saya pulang. Ya. Tapi kemudian Anda yang tinggal itu, saudara tahu, Anda punya harapan apa? Hari gini Anda mulai catat, sementara Anda nunggu, mungkin setelah ibadah ini lalu ada orang ngomong, mungkin siapa kayak yang ngomong kan, WL-nya ngomong, maaf, pembagian uang sementara tertunda karena uangnya masih dalam perjalanan. Mungkin kira-kira ya 30 menit sampai 1 jam lagi baru nyampe. Ya. Anda pulang nggak? Dan bagi Anda yang mungkin mau pulang atau mau pergi makan dulu, mau apa, tolong kalau nama Anda disebut, kalau Anda nggak ada, ya mohon maaf uangnya hangus. Kira-kira biar Anda sakit mah, istri mau jalan, aku pulang, mah aku nggak enak. Wes tenis saya, tunggu maring ini. Perutku nggak enak loh. Wes sabar naik, kantongi batu. Tapi aku wes lapar, belum sarapan. Seta, kita berdua sudah 2 M loh. Betul nggak? Kita berdua aja udah dapat 2 M. Lalu Anda mulai, sayang sekali ya anak kita semua 5 orang nggak datang ya. Ya. Anda justru sayang mereka nggak datang. 5 orang itu yang anakmu di rumah, sayang sekali ya mereka nggak datang. Ya. Nah saudara tahu kenapa? Apa yang membuat Anda tinggal? Karena Anda punya pengharapan. Dan membuat pengharapan itulah yang membuat Anda percaya, makanya Anda tinggal. Ya. Nah makanya kan begini saudara ya. Anda ngaku punya iman tapi tidak punya pengharapan, itu nggak bisa. Gak bisa. Abraham itu disebut bapak orang percaya bukan hanya karena dia punya iman, tapi dia berharap. Jadi kalau saudara mau ukur berapa besar imanmu, itu gampang. Ukur dari berapa besar pengharapanmu. Ya. Makanya lihat ayat Alkitab. Saya buka ayat 1 ayat, lihat. Dalam Ibrani pasal 11. Ini ayat terkenal kan? Ibrani pasal 11. Ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang saya tanya, kapan orang bangun pondasi? Kapan orang bangun pondasi? Ketika dia ada rencana bangun bangunan di atasnya. Betul nggak? Nah, Alkitab bilang iman adalah dasar dari harapan kita. Jadi kalau Anda nggak punya harapan, ngapain bangun pondasi? Kalau Anda nggak punya rencana bangun sesuatu yang besar, ngapain Anda harus bangun pondasi? Ya.
Karena pondasi itu dibikin ada karena adanya rencana harapan bahwa di tempat ini akan berdiri sebuah bangunan. Ya. Saudara tahu, makanya kan begini. Anda berkata, oh saya orang beriman Pak. Saya tanya, apa yang kau harapkan dari Tuhan dalam janji Tuhan? Ya. Kalau Anda berkata, ya saya nggak berharap apa-apa sama Tuhan. Kelihatannya rohani kan? Lah kalau kau nggak berharap apa-apa sama Tuhan, ngapain kau punya iman? Ngapain kau bangun pondasi kalau engkau tidak punya harapan apa-apa? Ya. Makanya Tuhan itu suruh kita berharap kepadanya. Dia bukan hanya suruh kita percaya kepadanya, tapi dia suruh kita berharap kepadanya. Ya. Makanya sekali lagi saya mau beritahu kepada saudara, buat apa kita punya iman? Kalau imanmu tidak ada harapannya. Semakin besar harapan yang kau bangun, yang akan kau bangun, maka pondasinya juga harus semakin besar. Saya bisa dengar kata amin. Makanya Tuhan berkata, diberkatilah. Yeremia 17 kan? Itu ayat sekali. Lihat, Yeremia 17. Yeremia 17, kita baca mulai ayat yang kelima. Dan saya minta teman-teman pemain musik bisa tolong bantu ada di tempatnya. Lihat firman Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan, baca sama-sama. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa dikatakan terkutuk mengandalkan kekuatan sendiri? Karena kekuatan sendiri itu termasuk manusia. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Lalu ayat 7. Ayat 7 berkata gini, baca sama-sama dengan keras. Bagi berdiri sama-sama. Baca sama-sama ayat yang ke-7. Ya, dikatakan begini. Ya. Diberkatilah. Sama-sama, 2, 3. Diberkatilah. Diberkatilah ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Ia akan seperti yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kadang kita merasa bahwa saya perlu iman untuk menyelesaikan masalah saya. Saya butuh iman untuk sampai ke sorga. Tapi kadang kita lupa bahwa kita juga butuh pengharapan. Saya bisa dengar kata amin. Kenapa saudara tahu kita butuh pengharapan? Karena iman adalah dasar dari apa yang kita akan bangun dari harapan-harapan kita. Karena itu hari ini kalau engkau berkata, Pak saya sedang melewati masa-masa sulit. Pak saya sedang melewati masa-masa sukar. Tetap punya pengharapan. Badai akan berlalu. Tuhan akan buka jalan. Aku percaya Tuhan pasti menolongku. Ini hanya sementara. Aku percaya semua harapan-harapan yang seperti Tuhan katakan. Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali kata Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Aku Tuhan yang akan menolong engkau. Percaya dan Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya
Ku percaya, ku aman dalammu, harapanku, harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuat, ku percaya. Mari angkat tanganmu lagi, yang punya harapan, katakan lagi, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya. Harapanku, harapanku, harapanku di dalammu. Ku percaya. Seringkali kita berkata, Pak, saya harus menguatkan iman saya. Bagaimana engkau bisa menguatkan imanmu kalau engkau tidak punya pengharapan? Hari ini buka tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Sampaikan harapan-harapanmu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan janjikan. Seperti Abraham berkata, kata Tuhan, aku akan memberkati engkau. Aku akan meluputkan engkau. Bahkan dalam janjinya Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan Tuhan berkata, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu dicatat di dalam Alkitab, janji Tuhan kepada Abraham. Lalu Abraham juga menerima janji bahwa engkau akan jadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Bahkan Tuhan juga berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan diberkati dan akan terus jadi berkat. Sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan, dan hari ini engkau berkata, harapanku tidak boleh hilang. Mungkin engkau berkata, Pak, situasi kondisiku lagi kurang baik hari ini. Jangan sampai kehilangan pengharapan, tetap berharap. Karena harapan itulah yang membuat engkau tetap kuat. Harapan itulah yang membuat engkau tetap setia. Meskipun situasi buruk, kondisi buruk apapun, seperti halnya kapal di tengah laut. Ada badai, ada cuaca buruk, ada angin, ada gelombang yang besar. Jangkar itu tertancap di dasar laut, yang membuat mereka tetap bertahan di tengah situasi kondisi yang buruk. Hari ini berdoa dan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Harapanku Tuhan, harapanku Tuhan. Oh, kami mau tetap berharap Tuhan, bahwa perubahan pasti terjadi. Kami mau tetap berharap Tuhan, bahwa kondisi pasti berubah. Rumah tangga kami, haleluya. Kami mau tetap berharap padamu Tuhan.
Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan pemulihan dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap janji-Mu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap Tuhan. Dipulihkan, dikuduskan, disembuhkan, diberkati lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kasih-Mu karya nyata dalam salib-Mu tebus hidup. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam hanya Kau Yesus kuat, ku percaya. Oh, dalam harapanku di dalam hanya Kau Yesus. Kita bagi berdiri bersama kalau saudara sudah layani. Yang belum dilayani bisa mengangkat tangan supaya kalau semua sudah layani. Nyanyikan lagi. Harapanku, oh, harapanku hanya Kau Yesus kuat, ku percaya. Mari angkat tosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Dia Tuhan yang mengasihi kita, kasih-Nya kekal. Dan itulah sebabnya Dia berjanji dan pasti digenapi dalam hidup setiap kita. Dengarkan firman Tuhan dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur ke atas lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Buka tanganmu lagi sekali lagi di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, berdoa dengan tidak jemu-jemu dan jangan kehilangan harapanmu. Haleluya.
Semua berdoa, semua berdoa. Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang sudah berjanji akan memelihara hidup kami? Aku berpengharapan bahwa keadaan kami baik-baik saja karena Engkau Tuhan yang sudah berjanji. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang sudah berjanji bahwa oleh bilur-bilur-Mu semua sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau telah berjanji bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Kami dipelihara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini kami mau meningkatkan pengharapan kami. Karena kami tahu seberapa besar yang akan kami harapkan. Maka demikiannya juga iman kami akan ditanam sebagai pondasi. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua harapan-harapan kami jadi kenyataan Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang sudah berjanji tidak pernah berdusta. Engkau menggenapi janji-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, secara khusus buat Ibu Gembala, tetap sehat panjang umur. Bersama anak-anak, menantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus gereja Tuhan yang mensupport di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah berjanji bahwa setiap jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau membalas, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara. Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Mari selalu berharap kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengingkari setiap janjinya dalam hidup kita. Menyampaikan terima kasih banyak-banyak untuk hambanya yang sungguh luar biasa. Saya percaya bahwa semakin hari dia semakin diberkati dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan pada pagi hari ini. Mari memberi dengan sukacita pagi ini. Dia
Bapak Ibu yang dikasih untuk bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mengundang hambanya Bapak Firly untuk menutup dalam ibadah. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya semua nyanyian pujian kami, persembahan kami sudah naik di hadapan Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau sumber dari segala berkat, membalas, memberkati kami berlipat kali ganda. Engkau memberkati buat kami semua yang sudah hadir, dan teman-teman kami yang tidak sempat hadir karena alasan apapun. Kalau mereka sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka mungkin hari ini dalam persoalan pencobaan, Tuhan berikan mereka tetap berpengharapan bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Sehingga minggu-minggu yang akan datang mereka juga bisa beribadah, berkumpul bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi Ibu Gembala bersama keluarga diberkati Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, kami percaya sekali lagi jadi lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Worship leader, singers, musician, operator, kolektan Tuhan, usher, bahkan semua orang-orang yang mensupport pelayanan di tempat ini. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Dan sebentar kami mau pulang, kami buka tangan kami. Kami siap terima berkat-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan Roh Kudus terus menyertai, melindungi, memelihara hidup kita. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.